Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Ya baik, saudaraku pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Kabar Persada Akhir Pekan. Dan pendengar, kali ini kami akan update informasi terkini dan ada yang spesial pagi hari ini pendengar. Kita akan wawancara langsung bersama dengan Bapak Kapolresta Surakarta, Bapak Kombes Pol Iwan Saktiadi SIKM HMSI. Dan saudaraku pendengar Radio Persada FM dan 10 radio jaringan, beberapa hari lalu Kapolresta Surakarta melantik dan menugaskan polisi RW. Nah, apa saja sebetulnya tugas dan gambaran kinerja polisi RW? Saat ini kami sudah terhubung dengan Kapolresta Surakarta, Bapak Kombes Pol Iwan Saktiadi SIKM HMSI untuk bahas hal ini dan selengkapnya kami kemas dalam segmen Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Iwan. Yang ketiga, selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk seluruhnya. Ya, selamat pagi, sehat ini Pak Iwan? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah. Iya. Ya, di studio ada Mimi dan juga ada rekan Isna. Ada berdua nih Pak Iwan. Pak Iwan posisi sedang ada di mana ini bertugas? Saya kebetulan ada di jalan biasa kan. Solo ini kan sparkling ya, Mbak ya. Iya. Artinya The New Solo ini setiap saat ada kegiatan, apalagi weekend. Ini nanti banyak sekali festival, nanti malam juga ada konser, orkestra, salah satu band terkenal tanah air. Yeah. Dan terus sampai besok juga terus ada kegiatan. Jadi alhamdulillah kita bersyukur Solo ini selalu live up, menerima kunjungan dari luar yang konsepnya wisata. Demikian, Mbak. Masya Allah, luar biasa. Wah, ini terima kasih Pak Iwan. Ini di tengah-tengah kesibukan ini sudah bersedia untuk kami wawancara bergabung dengan Radio Persada dan juga 10 radio jaringan. Terima kasih sekali lagi Pak Iwan untuk waktunya. Nah, sama-sama sudah menjadi kewajiban kami, Mbak. siap, baik. Nah Pak, ini ada yang menarik nih terkait dengan polisi RW begitu ya Pak Iwan. Nah ini sebetulnya polisi RW ini yang mulai ditugaskan di Surakarta, ini tupoksinya di lapangan gimana nih Pak Iwan? Sebenarnya itu bukan hal yang istilahnya bukan yang istimewa ya. Mengingat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia itu menyampaikan bahwa Polri itu bertugas Harkamtipmas ya dalam negeri, artinya keamanan ketertiban masyarakat, kemudian pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegakan hukum. Nah, jika saya mengatakan segmen tersebut artinya seluruh seluruh unsur-unsur, seluruh hal-hal, seluruh dimensi dan spektrum kehidupan masyarakat itu ada pada tugas dan tanggung jawab kami. Nah, menghadirkan polisi di tengah masyarakat merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa kita hindari saat ini. Kita melihat bagaimana era industrial 4.0 ini membawa yang heading society 5.0 ini membawa masyarakat kepada pola hidup yang sangat tinggi mobilitasnya, sangat cepat perubahannya, sangat dinamis dinamikanya. Nah, kami Polri tentunya mengikuti setiap perkembangan masyarakat ini dengan selalu berada di tengah-tengah masyarakat, selalu hadir di saat dibutuhkan, selalu hadir untuk memelihara si keamanan ketertiban masyarakat. Nah, oleh sebab itu konsep polisi RW ini sebenarnya adalah menghadirkan polisi di tiap-tiap RW. Jadi masing-masing RW atau satu RW itu ada polisi yang ada di sana. Artinya polisi ini berada di sana sebagai mitra, sebagai partner, sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai saudara yang memberikan problem solver, yang memberikan pencerahan, yang memberikan bantuan. Nah, seperti itulah konsepnya sebenarnya, Pak. Konsep sederhananya seperti itu. Baik. Dengan kata lain ini berarti di berbagai sisi ini bisa berkolaborasi dengan baik itu tokoh masyarakat, tokoh agama di masing-masing wilayah begitu ya Pak ya? Pasti. Jadi konsep kolaboratif policing ya, ini sudah menjadi nafas kami. Kami bekerja sama dengan Babinsa dari rekan-rekan TNI, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh setempat, tokoh pemuda, dan perangkat-perangkat RW, dan seluruhnya tokoh yang ada pada lingkup RW ini kami menjalin kolaborasi untuk bersama-sama tujuannya adalah
menciptakan keamanan ketertiban masyarakat dan jika memang ada muncul permasalahan segera kita bisa tangani bersama. Konteksnya demikian, Mbak. Iya, baik. Baik Pak Iwan, sebetulnya apa yang mendasari adanya polisi RW ini, Bapak? Ya itu saya katakan, perkembangan masyarakat yang sangat signifikan, mobilitas masyarakat yang sangat tinggi, kebutuhan masyarakat akan terciptanya rasa aman dan keamanan yang bergulir seiring dengan perkembangan zaman. Konteks inilah yang kemudian pimpinan Polri menciptakan sebuah konsep polisi RW agar masyarakat selalu 24 jam bersanding dengan petugas-petugas Polri sampai dengan tingkat RW itu, Mbak. Iya, baik. Tadi Pak Iwan mengatakan setiap RW itu ada polisinya. Nah, untuk yang di wilayah hukum Kota Surakarta sendiri, Bapak, berapa orang yang ditugaskan sebagai polisi RW ini dan terbagi menjadi berapa wilayah? 672, Mbak. 672 itu kita sesuaikan dengan jumlah RW yang ada di Solo. Iya, 672 banyak sekali ya untuk di Kota Ya. Surakarta saja ini. Betul, ya. Ya, kemudian kalau target jangka pendek maupun jangka panjang ini dengan diluncurkannya polisi RW di lingkungan Kota Surakarta ini apa saja nih, Pak? Seperti saya sampaikan, sebenarnya goalnya adalah terpeliharanya keamanan ketertiban masyarakat. Jika muncul suatu permasalahan segera bisa dicari problem solvernya, bisa dicari way out-nya dengan konsep kolaboratif tadi saya katakan itu sebenarnya konsepnya seperti itu. Tapi goalnya adalah keamanan ketertiban masyarakat itu tercapai itu, Pak. Oh iya. Ya, luar biasa ini secara global, tetapi nanti untuk pelaksanaan teknisnya ini betul-betul sangat kompleks begitu ya, Pak? Iya, betul. Ya. Kemudian kalau ini apakah ada juga program yang sama yang mungkin dilakukan di wilayah lain di Indonesia nih, Pak? Iya, ini berlaku di seluruh Indonesia, Mbak. Oh. Jadi seluruhnya ini diinstruksikan oleh pimpinan untuk berlaku di seluruh satuan kepolisian baik dari tingkat Mabes maupun sampai dengan utamanya tingkat-tingkat polsek di garis terdepan. Ya. Baik. Nah, kalau dari teman-teman polisi RW ini nanti akan berkantornya di mana nih, Pak Iwan? Kalau untuk kantor sebenarnya konteksnya itu bukan masalah kantornya, tapi kehadiran polisi 24 jam, Mbak. Artinya begini. Jika kita berbicara nanti kantor, nanti mungkin akan terlalu panjang ceritanya ya. Harus menyiapkan infrastruktur dan lain sebagainya. Tidak. Sementara ini adalah polisi RW hadir, memperkenalkan diri, kemudian ada nomor handphone yang bisa dihubungi. Jika terjadi sesuatu bisa segera berkoordinasi, bekerja sama, mencari way out-nya. Nah, perkara kantor nanti jika memang ada RW yang menyiapkan, kemudian ada kantor desa yang mungkin bisa digunakan, tidak menutup kemungkinan nanti polisi itu akan berkantor di sana. Demikian, Mbak. Iya, jadi sebelum misalnya belum ada kantor itu seperti kayak polisi mobile gitu ya, Bapak ya. Iya. Jadi artinya kita tidak berpikir akan berkantor di mana, tapi hadirnya polisi itu yang secara 24 jam baik fisik maupun virtual karena diakses melalui handphone, yang melalui alat komunikasi itu bisa memberikan kemaslahatan bagi terciptanya Kamtipmas di tengah-tengah masyarakat itu, Pak. Iya, baik. Baik Pak Iwan, kita semua pengen kondisi di masyarakat itu berjalan kondusif ya Bapak. Tapi Ya, kalau sama. misalnya keinginan kita juga seperti itu. ya, misalnya Bapak, ada yang dicurigai ada tetangga yang memiliki senjata tajam atau mungkin ada yang mabuk-mabukan begitu ya. Apakah ini bisa dilaporkan ke polisi RW setempat, Bapak? Apapun yang sifatnya anomali yang mengarah kepada gangguan masyarakat silahkan. Apapun itu, baik itu bersifat laporan atau hanya konseling atau hanya mungkin sekedar mohon maaf nih bahasa kita diundang ngopi, ngobrol-ngobrol, no problem. Jadi di semua segmen kita siap. Baik itu ranah privat maupun ranah publik itu adalah dimensi tugas kami, Mbak. Ya, berarti ini bisa dikatakan lebih dekat lagi begitu ya dengan masyarakat terdekat di sana. Menghadirkan polisi 24 jam di tengah-tengah masyarakat itu sebenarnya. Luar biasa. Baik, ini memang apa istilahnya ya Pak ya? Kalau dari segi taruhlah sudah ada kejadian atau satu kasus begitu di satu wilayah. Nah ini untuk tekniknya berarti apakah memang langsung menghubungi ke nomor dari polisi RW tersebut atau harus melalui misalnya Pak RT, Pak RW dan lain sebagainya terlebih dahulu atau bisa langsung sebetulnya Pak?
Saya kira kalau untuk teknis itu kan sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa si polisi ini akan menyampaikan nomor kontaknya. Nah, nomor kontak ini bisa diakses 24 jam, intinya seperti itu, Pak. Baik. Wah, ini berarti ya seperti yang tadi kita bayangkan ya, betul-betul jadi lebih dekat di tengah-tengah masyarakat. Betul begitu. sekali. Ya, betul. Kemudian kalau hak perlindungan kepada pelapor ini bagaimana nih, Pak? Oh, tentunya tetap, Mbak. Kita kan menganut asas seperti itu. Jadi kalau untuk pelapor, identitasnya kita amankan. Siap. Jadi tidak perlu khawatir ya nanti kalau misalnya melapor gitu, Bapak. Iya, betul. Baik. Nah, kemudian sebelum kita akhiri begitu Pak Iwan, tentunya ini sebetulnya kita pengen banyak ngobrol-ngobrol lagi begitu Bang, pengen banyak yang kita bahas. Tetapi tentunya di tengah-tengah kesibukan Pak Iwan kita juga harus paham gitu ya. Kita harus memahami terkait dengan kesibukan Pak Iwan. Nah, apa nih Pak yang ingin dipesankan mumpung kali ini pagi hari ini kita disimak di 10 radio jaringan di berbagai wilayah di Indonesia. Apa nih yang ingin dipesankan dan juga disampaikan? Kepada seluruh masyarakat yang ada di seluruh penjuru negara Republik Indonesia tercinta, konsep polisi RW ini memudahkan masyarakat untuk terus berinteraksi, terus berkolaborasi dan terus berkomunikasi dengan petugas Polri yang ada di masing-masing RW. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya, bekerjasamalah dengan baik bersama-sama dengan kami, TNI, kemudian aparat yang lainnya, instansi pemerintah yang lainnya yang ada sampai dengan lingkup RW. Artinya kehadiran polisi RW ini diharapkan menjadi salah satu solusi, menjadi salah satu jawaban kebutuhan masyarakat akan kehadiran Polri untuk menciptakan kamtipmas di tengah-tengah masyarakat itu, Mbak. Ya, siap. Baik, terima kasih sekali Pak Iwan untuk informasinya, untuk wawancaranya juga pagi hari ini. Selamat melanjutkan tugas kembali, sukses selalu untuk Pak Iwan dan juga semua tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, selamat Siap. pagi. Selamat pagi Pak Iwan. Baik, saudaraku, pendengar itu tadi ya wawancara kita langsung bersama dengan Bapak Kapolresta Surakarta, Bapak Kombes Pol Iwan Saktiadi, SIK MHMSI yang kami kemas dalam kabar pekan ini. Kabar pekan ini. Ya, rekan Isna, ini menarik ya tadi Ya, wawancara bersama dengan Bapak Kapolresta Surakarta bahwa dengan adanya polisi RW ini betul-betul berarti salah satu tujuannya adalah bagaimana ini polisi bisa lebih dekat di tengah-tengah hadir masyarakat. di tengah-tengah masyarakat dan ini tidak hanya di kota Surakarta saja ya rekan Mimi, jadi seluruh Indonesia nih setiap RW ada polisinya gitu. 24 jam ya. Jadi baik. bisa melaporkan langsung gitu melalui nomor kontak yang diberikan begitu ya. Betul. Dan tadi diinformasikan bahwa di kota Surakarta ini akan ada 672 polisi RW. Jadi nanti masing-masing wilayah tentunya nomor kontaknya juga akan berbeda-beda begitu ya. Jadi silahkan nanti untuk detailnya ketika ini nanti sudah dilantik bisa langsung menghubungi ke nomor setempat begitu ya. Betul sekali. Baik. Radio Persada.